Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Heru di Kudus. Mas Heru itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2012, di mana waktu itu kakaknya Mas Heru, ini anggap aja namanya Mbak Ani gitu, biar gampang. Mbak Ani itu kakak pertamanya, Mas Heru itu anak kedua, tapi jaraknya lumayan cukup jauh ya, sekitar 7 tahun. Nah, setelah Mas Heru anak kedua itu ada adiknya Mas Heru, jaraknya juga lumayan cukup jauh. Jadi adiknya itu yang masih waktu itu masih lumayan cukup kecil lah, masih SD waktu itu, jadi lumayan cukup jauh. Nah, ini si Mbak Ani ini anak pertamanya itu udah menikah dan baru menikah, dan waktu itu hamil, dan hamil besar itu udah menjelang kelahiran. Dan sore harinya keluarganya Mas Heru itu dapat kabar kalau ya Mbak Ani itu mau melahirkan. Ya hasil ibu sama bapak itu kan jadi panik gitu kan, lupa mau melahirkan Pak, udah siap-siap ke sana Pak, siap-siap ke sana. Akhirnya sudah, setelah dipersiapkan, bapak sama ibu pun pergi. Kakaknya Mbak Ani kan udah misah hidupnya ya. Nah, ini ada adiknya yang SD. Ini bapak sama ibunya lagi ribet-ribet mau ngurusin kakaknya. Ini adiknya yang kecil mau ikut gitu ya. Pak, Bu, aku ikut gitu. Ya kamu di rumah aja sama Mas Heru tuh gitu. Ah, nggak mau, aku mau ikut. Tapi pikir-pikir, iya Bu, mendingan ikut aja. Lumayan bisa disuruh apa-apa nanti di sana gitu ya. Ya akhirnya orang tuanya setuju. Adiknya Mas Heru pun akhirnya ikut datang ke rumah sakit. Dan malam itu mereka, orang tuanya Mas Heru sama adiknya pergi itu sekitar jam 8:30 malam. Berangkatlah mereka. Rumah pun jadi sepi, enggak ya, cuman Mas Heru doang. Orang tuanya tuh titip. Tadinya Mas Heru juga mau ikut sebenarnya, cuman ya bener juga sih kata bapaknya, Ru, kamu mending di rumah aja, tinggalin satu orang di sini buat jaga rumah. Katanya rumah jangan ditinggalin kosong, bener-bener kosong, nanti kenapa-napa, kata bapak. Oh iya juga ya. Ya udah Pak, iya Pak, ya udah enggak apa-apa. Akhirnya Mas Heru pun memilih untuk tinggal di rumah di sana sendirian. Orang tuanya berangkat, rumah pun jadi sepi, bener-bener rasanya itu langsung kerasa. Yang tadinya rame begitu ya, ini tiba-tiba nggak ada orang. Sepi banget ya rumah ini ya, dan ini udah malam. Di situ pun mulai muncul ya namanya rasa takut itu ada gitu ya. Apalagi makin malam sekitar jam 9, setengah 10, Mas Heru tuh makin, aduh aku bisa tidur enggak ya? Malam-malam begini aku bisa tidur enggak ya? Dan memang rumahnya Mas Heru ya gimana ya? Kalau menurut Mas Heru, rumahnya itu enggak angker, enggak, tapi yang angker itu di sekitaran rumahnya, karena masih ada beberapa tanah kosong, ada ya masih rungsep gitu ya, belum dibersihkan, itu mirip kayak kebonan lah, tapi memang nggak terlalu luas. Itu konon katanya di situ angker. Dan Mas Heru sendiri dari kecil itu juga pernah ada beberapa pengalaman yang kayak gitu, pengalaman yang menakutkan lah menurut Mas Heru. Dan ya akhirnya ketakutan itu muncul karena di rumah sendirian. Kalau ada yang lain sih aku enggak ada yang namanya takut gitu ya. Tapi karena ini rumah kok sepi, rasanya hawanya itu beda banget gitu ya. Akhirnya sudah mulai takut, tidur pun susah. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wijinya, terima kasih banyak ya. Bawang goreng renyah, murni, premium, tanpa campuran apapun. Digorengnya pakai minyak yang berkualitas juga tentu saja. Dan untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Heru tadi. Dia di rumah itu ditinggal sendirian. Cuman kelap-kelip masuk ke kamar,
kok serem ya, pindah lagi ke ruang tamu sana. Di depan juga udah nggak ada orang, udah sepi. Waduh, gimana ya? Tapi akhirnya apa? Sudah, dia pun memutuskan sekitar jam 10 malam, pintu udah dikunci semua ya, dan Mas Heru pun masuk ke dalam kamar. Rencananya mau istirahat gitu, mau tidur, tapi kelap-kelip sampai jam setengah 11. Belum ada kabar dari orang tuanya juga. Kan Mas Heru udah megang handphone ya tahun 2012 itu. Ini belum ada kabar apapun. Ya sudahlah, berarti semua baik-baik aja. Handphone sengaja dikerasin, nggak cuman pakai getar doang, biar nanti kalau ada apa-apa, ada telepon, dia tuh bisa denger. Nah, sekitar hampir jam 11 Mas Heru pun tertidur di situ. Dia tidur lumayan cukup pules lah, lumayan cukup enak, meskipun sesekali tuh kebangun gitu ya. Ada rasa takut, tapi sudahlah, tidur lagi. Akhirnya tidur, ngecek HP, nggak ada apa-apa lagi. Dan waktu itu sekitar jam setengah 1 pagi, Mas Heru kebangun. Gara-gara apa? Dia itu mendengar keributan. Ada keributan, kayak orang itu ngobrol, bahkan ngobrolnya itu kenceng, kayak orang yang lagi ribut, tapi bukan ribut mau berantem gitu ya. Cuman, kamu kesana lagi gitu, tapi pakai bahasa Jawa gitu. Kamu kesana lagi, minggir dikit, jangan di sini. Itu ada keributan seperti itu. Ini suaranya siapa? Kan Mas Heru kamarnya ditutup ya. Ini suara siapa sih, kok banyak orang di sini gitu kan? Dia bangun itu ingat jam setengah 1 pagi, siapa ya? Terus dibuka pintunya, jegrek. Di situ di ruang tengah, dia itu melihat banyak orang, ada lebih dari 10 kali. Ini ada yang tiduran, ada yang duduk di sofa tengah di situ, ada yang jongkok, wis pokoknya macem-macem di situ. Dan orangnya itu apa? Bawahnya itu kayak pakai sarung, cuman atasnya itu nggak pakai baju kayak gitu. Dan orangnya itu mohon maaf dekil-dekil banget waktu itu. Ini siapa gitu kan, ditanya sama Mas Heru. Sampean siapa? Itu nengok bareng ke arahnya Mas Heru. Ya mukanya muka orang biasa, cuman itu pucat-pucat banget. Dan setelah itu, setelah nengok, mereka itu pada lari semua ke belakang, kompak ke belakang. Mas Heru kan jadi mikir, wah maling nih, jangan-jangan maling. Dia pun akhirnya ke sana, nengok kan mereka ke belakang semua. Dia lari ke depan, buka pintu, ngetok-ngetok, ngedor-ngedor, tetangganya, Pak tolong Pak, ada maling, kata si Mas Heru. Ya tetangganya pun, mana ini? Di rumahku Pak, ada maling, di rumahku ada maling. Ya udah panggil yang lain. Akhirnya, mas bangun mas, ini ada maling. Ya, ribut lah. Ada mungkin waktu itu 5-6 rumah itu digedor, dan ya mereka akhirnya pada keluar kan, suami istri, lumayan rame juga. Nah ini mereka menuju, ada yang bawa bambu, pokoknya bawa pegangan lah, bawa kayu, ada yang bawa golok segala macam, datang ke rumahnya Mas Heru ke sana. Dicari kan, masuk ke dalam situ sampai ke arah belakang. Di sana di sweeping, nggak nemuin apapun, dan pintu belakang itu kondisinya tertutup, nggak terbuka, jadi nggak ada yang kabur dari belakang. Mana orang nggak ada siapa-siapa gitu kan. Pak, sumpah tadi itu adalah 10 orang lebih, kata si Mas Heru. Ini mereka lagi pada duduk-duduk di sini, ada yang tiduran, ada yang duduk, ada yang ini mana badannya kotor-kotor semua gitu kan. Ini Mas Herunya akhirnya ditenangin sama salah satu orang yang udah sepuh di situ, seorang kakek-kakek, Ru. Kayaknya yang kamu lihat itu bukan maling atau bukan rampok, Lu emang apa orang kayak gitu, serem-serem? Ya sesuatu yang lain, kata si kakek tadi. Sudah ndak apa-apa, kata si kakek. Udah ndak apa-apa. Iya Pak, tapi gimana kalau itu maling Pak? Sudah ndak apa-apa. Udah itu bukan maling. Kalau bukan maling terus apa Pak? Ya sesuatu yang lain, kata si bapaknya. Udah. Kamu sendirian, ditanya begitu kan. Iya Pak, aku sendirian. Nah, akhirnya Mas Heru ceritanya bapak sampai, oh begitu. Ya sudah, ini gimana? Kamu gimana, Ru? Ya udah ndak apa-apa Pak, kalau udah ndak ada, saya mau
terima kasih, saya minta maaf juga udah ngerepotin. Ya wis lah kalau kayak gitu. Dan si bapak itu sepertinya ngasih tahu warga yang lain kalau yang dilihat sama Mas Heru itu bukan, itu tuh sesuatu yang lain ya. Sesuatu yang lain itu maksudnya ya itu gitu ya, sesuatu yang harusnya itu tidak terlihat. Akhirnya sudah, warga pun pulang lagi, Mas Heru pun masuk ke dalam rumah. Ini kunci pintunya jangan lupa dikunci, Ru. Ji, Pak, matur nuwun, Pak. Gitu. Akhirnya dikunci lagi, jegrek, masuklah ke sana. Ya, ada rasa takut. Ini gimana ya kalau misal malingnya muncul lagi. Akhirnya Mas Heru pun balik ke kamar sana, pintu pun dikunci. Ya, pokoknya aku selamat lah kalau misal ada yang masuk lagi. Sesuatu yang lain itu apa ya? Mas Heru itu belum ngeh. Ya mungkin karena shock atau karena apa ya. Sesuatu yang lain itu apa? Dia tuh nggak mikir maksudnya itu setan, hantu atau apa gitu ya. Karena yang dilihat Mas Heru itu bentuknya ya kayak orang. Bentuknya tuh kayak orang cuman kotor. Itu doang ya. Kayak orang yang habis bekerja begitulah, belum mandi gitu ya. Bekerja kasar itu kan pasti badannya kotor. Nah seperti itu yang dilihat. Jadi Mas Heru nggak mikir itu setan ya. Bayangannya Mas Heru kalau misal setan pasti mukanya menyeramkan atau bagaimana. Itu tuh nggak kayak orang biasa. Cuman memang muka-mukanya tuh agak sedikit pucat ya. Dan akhirnya sudah, dia pun masuk ke dalam kamar, mencoba untuk istirahat lagi. Sekitar jam udah hampir 1:30, akhirnya Mas Heru pun tertidur. Nah saat udah tertidur, ini belum ada kabar apapun. Oh artinya semua masih baik-baik aja lah gitu ya. Pikiran pun tenang dan akhirnya dia pun tertidur. Nah baru tidur sekitar setengah jam atau sekitar jam 2 lebih, kembali Mas Heru itu mendengar ribut, orang lari-lari kayak kejar-kejaran itu ya di ruang tengah sana. Kok datang lagi itu orang-orang itu gitu kan. Oh udahlah, bodo amat, pokoknya Mas Heru pintu itu udah tak kunci, yang penting. Cuman tiba-tiba ada bunyi jeglek, pintunya Mas Heru seolah-olah itu kebuka. Mas Heru kan nengok kan, begitu nengok pintunya tuh dibuka dan di situ ngumpul orang, dari yang jongkok di bawah, terus ada yang setengah berdiri, itu menuhin pintu di sana. Itu melihat ke arahnya Mas Heru semua. Ya dia panik dong, dengan muka yang kotor-kotor seperti itu tadi, panik. Teriak-teriak, "Gue ngapain kesini? Ngapain kesini? Keluar, keluar, keluar!" Si orang-orang itu pun keluar, menuju ke belakang lagi ke sana kompak. Ini siapa sih sebenarnya mereka? Woi, kalian itu siapa? Gitu kata si Mas Heru-nya. Dia pun ke belakang situ nyariin. Cuman ndak ada. Loh, kok mereka pada hilang ya? Kok jangan-jangan mereka itu setan gitu. Akhirnya apa? Dia pun ketakutan, pindahlah dari kamar menuju ke teras sana, duduk di situ berharap ada orang yang masih pada melek atau gimana. Gak ada, sepi. Gimana ya, ini masih jam berapa sih gitu? Baru jam 2 pagi. Ini gimana ya? Udah, pintu pun akhirnya ditutup. Mas Heru ambil sarung, duduk di teras di sana sendirian. Dia cuman celingak-celinguk. Mana di samping rumah kebun gitu kan, sebelah kanan itu ada tetangga, sebelah kirinya itu kebun, nyambung ke arah belakang sana. Ini serem banget sumpah, malam-malam begini sendirian. Dan dia pun akhirnya melangkah menuju ke arah jalanan kampung di situ. Masih berharap semoga ada orang yang masih melek. Dia ke situ, tengok kanan, tengok kiri, ndak ada siapapun, dah sepi banget. Apa aku tak kunci aja? Ya tak kunci lah pintunya. Akhirnya balik lagi ke rumah, dikunci pintunya, kantongin. Mas Heru pun ke jalanan dan ke sana jalan-jalan itu jam 2 pagi sendirian. Aku daripada di rumah, mendingan aku di sini aja gitu ya. Nyari temen yang barangkali masih ada orang melek atau bagaimana. Gak ketemu, udah jalan ke sana 50 meter. Tetap aja nggak ada satu orang pun yang begadang. Arah putar balik, kalau arah putar balik arah kiri itu ngelewatin kebun ya di situ. Baru, aku nggak mau lewat sini lah. Terus gimana ya? Balik lagi, bolak-balik sampai hampir mungkin jam 3 pagi. Nah, saat jam 3 pagi, Mas Heru itu mendengar ada yang manggil, Heru. Suara perempuan waktu itu.
Siapa yang manggil? Suaranya itu kayak suaranya Mbak Ani. Kok kayak suaranya Mbak Ani ya? Nengok ke belakang itu ndak ada. Di mana? Oh mungkin cuman perasaanku aja kali ya. Tiba-tiba apa? Ada yang manggil lagi 2 kali. Heru. Mas Heru kan? Masa 2 kali sih aku dengar seperti ini? Nengok lagi ke belakang. Itu awalnya ndak ada apapun ya. Cuman jalanan desa yang kosong malam hari gitu ya. Sampai akhirnya tiba-tiba nongol seorang perempuan. Tapi di kejauhan saat ini jalan lurus. Di kejauhan itu ada perempuan yang lagi jalan. Dan itu adalah perempuan yang normal seperti biasa dari cara pakaiannya. Itu kayak pakaian terusan begitu. Cuman bukan, ya kayak daster. Tapi bukan daster yang buat tidur atau apa gitu ya. Itu pokoknya bilangnya itu seperti itu. Kayak daster. Itu pakaian biasa dan bukan pakaian putih mirip kayak kuntilanak, itu bukan. Dan itu kok kayak Mbak Ani ya, diliatin kan sama dia. Kok kayak Mbak Ani pulang masa? Tapi kok perutnya nggak besar gitu kata si Mas Heru. Dan tiba-tiba apa? Perempuan itu tuh lari dari kejauhan menuju ke arahnya Mas Heru. Loh, Mbak Ani lari. Terus apa emang beneran lari? Dan cuman ngelewatin Mas Heru doang. Ke sana menuju ke arah depan rumahnya Mas Heru, ngelewatin sedikit itu kan kebun sampingnya. Masuk ke dalam kebun ke situ. Mbak Ani ngapain masuk ke dalam kebun sana ya? Diikutin kan sama dia, dilongok-longok dari depan. Mbak Ani ngapain ya ke sana? Jangan-jangan itu bukan Mbak Ani ya? Waduh, kenapa ya? HP ku di dalam. Mas Heru tadi lupa ngambil HP. Ada apa ya? Kok perasaanku ndak enak kok aku ngeliat Mbak Ani. Jangan-jangan Mbak Ani kenapa-napa lagi. Akhirnya masuk ke sana, masuk ke dalam lagi. Takut-takut dipaksain dan memang nggak ada siapapun, kosong. Ambil handphone, pas dicek itu ada miss call di sana. Ada 2 miss call, itu dari nomor ibunya. Dan nomor ibu sama bapak mereka itu satu handphone gitu. Ada apa ya? Akhirnya ditelepon balikan sama Mas Heru kan. Begitu ditelepon diangkat, Bu kenapa Bu, Mbak Ani kenapa Bu gitu kan. Kamu tenang, kata si ibu. Bu kenapa ya, panik gitu kan, dikiranya kenapa-napa. Udah kamu tenang, nggak apa-apa Mbak Ani, nggak apa-apa. Mbak Ani kenapa Bu, Mbak Ani meninggal Bu. Ngomongnya begitu, nanya, ngomong yang bener kata si ibu. Ya terus gimana Bu? Ibu itu nelpon tadi mau ngabarin, alhamdulillah bayinya udah keluar kata si ibu. Ya terus Mbak Aninya gimana? Mbak Aninya ya nggak apa-apa gitu kan, udah lahir dengan baik katanya begitu. Udah nggak ada masalah, ibu tuh cuma mau ngabarin itu aja kata. Lemes si Mas Heru, alhamdulillah gitu ya Mbak Yuku selamat melahirkan anak yang pertama. Dan sesaat rasa takut itu pun hilang gitu ya. Dia tuh masih duduk di kamar di sana cuek aja. Dan dia pun akhirnya rebahan mau tidur lagi, cuman pintu kamar belum ditutup. Ditutup juga bisa dibuka sama mereka, pikirnya Mas Heru begitu ya. Udahlah aku tidurlah, udah mau pagi, setan juga paling pada hilang. Ini Mas Heru lagi baru sekitar 5 menit tiduran menghadap ke atas ya. Dia mungkin capek atau gimana, putar badannya ke sebelah kanan ngeliat ke arah pintu. Ngeliat di arah pintu, ini berderet kepala dari atas sampai bawah, itu ada 6 atau 7 kepala di sana. Itu kayak orang yang lagi ngelongok begini. Di situ Mas Heru ini kan teriak lagi, kaget kan, boy gitu. Ngilang lagi. Asem kata si Mas Heru. Wah kayak gini, aduh beneran, ini rumah kok jadi angker seperti ini gitu ya. Ini gimana ya? Nah nggak lama setelah itu, di musola terdekat rumahnya Mas Heru itu udah mulai ada tarhiman, ada yang ngaji-ngaji menjelang subuh gitu ya. Udah tarhim, daripada aku di sini, udahlah aku ke musola aja. Akhirnya berangkatlah ke musola sana. Nah di situ ternyata ada 2 orang, satu yang memang lagi tarhiman, satu itu ya memang dia suka bersih-bersih musola, bukan seorang marbot atau apa, enggak. Warga deket rumah juga, deket musola juga, cuman ya kayak gitu persiapan dan sebagainya. Ya, bingung juga, kaget. Heru katanya, iya Pak, tumben Ru gitu kan pagi-pagi. Iya Pak, semalam itu di rumah saya takut katanya. Lo takut kenapa? Mas Heru kan sambil nungguin azan subuh itu cerita sama si bapak tadi.
Jadi gini Pak, aku tuh ditinggal di rumah sendirian, orang tuaku lagi nemenin Mbak Ani oh Mbak Ani mau melahirkan? Iya Pak, mau melahirkan, dan ya aku di rumah sendirian cuman ngalamin begitu Pak, tak pikir dirampok. Semalam itu rame, aku bangunin tetangga, cuman ya ternyata itu bukan, dan itu kata si Mbah itu kan bilangnya sesuatu yang lain gitu ya. Aku baru ngeh sesuatu yang lain, mungkin maksudnya itu ya setan atau apa kali gitu ya Pak ya. Dan terus gimana Ru? Wah, sampai tadi Pak itu kepalanya tuh masih nongol-nongol begini. Ya sudah, enggak apa-apa, nanti kita subuhan dulu, kata si bapak itu ya. Ngobrolnya sih sebenarnya panjang, tapi kurang lebih ini yang intinya itu seperti itu. Dan si bapak tadi, ya sudah, nanti habis subuh mampir di rumahmu, situ boleh enggak katanya. Ya boleh lah, ya sambil medang-medang, kata si bapak. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak, ayo Pak, mampir Pak ke sana Pak. Selepas sholat subuh, ya warga yang lain juga, tumben anak ini sholat subuh di musola gitu. Akhirnya sudah, sepulangnya dari sholat tadi menuju ke rumah sana. Saat di rumah itu, bapak Mas Heru itu nggak tahu awalnya kalau bapak tadi tuh mengerti hal-hal seperti itu ya. Dilihat-lihat gitu kan. Ini orang aneh kok cara ngelihatnya begitu gitu ya. Kok sepertinya detail banget cara ngelihatnya. Mas Heru kan bingung kok. Ngapain ya gitu ya. Ternyata oh itu Ru. Yang semalam itu sebenarnya bukan dari rumah ini, kata si bapak. Ah, maksudnya apa Pak? Ya yang kamu ceritain semalam yang katanya pada datang banyak orang, itu bukan dari rumah ini. Terus dari mana Pak? Itu dari kebun, katanya. Dari kebun itu memang banyak tuh di situ, kata si bapak ya. Tempatnya tuh di sana tuh, di pojokan, di pohon bambu. Itu apa ya Pak ya? Itu tuh genderuwo semua, kata si bapaknya. Tadi genderuwo Pak. Ya Mas Heru kan bayangin genderuwo itu seperti iya kayak gitu. Itu tuh genderuwo semua, tapi ya mungkin mereka datang ke sini karena rumah ini sepi kali ya, makanya mereka tuh nengokin, mereka tuh penasaran di dalamnya atau bagaimana gitu, kata si bapak. Terus gimana Pak? Ya udah ndak apa-apa, kata si bapak itu, udah ndak apa-apa, biarin aja. Nanti kalau misal keluarga muda pulang ke sini juga akan baik-baik aja. Dan akhirnya apa? Mbak Ani kan baru melahirkan ya, ini singkat cerita, siang harinya itu menjelang sore itu boleh pulang. Dan saat pulang, anaknya itu kan maunya pas awal-awal baru melahirkan itu mau sama ibunya supaya diajarin lah bagaimana cara ngurus bayi, cara ngerawatnya, mandiin dan sebagainya kayak gitu ya. Dan akhirnya pulanglah ke rumah tersebut. Cuman ya itu, awal-awal sih baik-baik aja gitu ya. Tapi setelah kurang lebih sekitar 1 minggu berada di sana, anaknya itu sering nangis kejer. Tiba-tiba kayak gitu kan, habis mandi atau habis pupup gitu, dibersihkan, terus setelah itu ya dikasih nenen, lagi melek begini, terus tiba-tiba nangis, dan nangisnya itu ya nangis itu tadi kayak ketakutan seperti itu. Dan akhirnya cerita si Mas Heru kan, ngomong bukan cerita, sebelumnya itu udah diceritakan ke keluarganya begini-begini, dan memang ada kekhawatiran. Terus akhirnya diundang lagi lah orang yang kemarin itu, Pak ini gimana Pak? Oh udah enggak apa-apa, gimana ya gitu ya, ya udah lewat mbaknya aja, lewat Mbak Ani. Mbak Aninya tuh dikasih air yang sudah didoain ya, air mineral gitu, dan airnya udah diminum sama si Mbak Ani. Ya menurut si bapak itu, ini ya mungkin ada orang baru ya, ada sesuatu anggota baru di rumah ini, penasaran juga, ini masih sama yang di belakang, yang di pohon bambu itu. Berarti genderuwo ya Pak ya? Ya semacam itu katanya. Dan anak ini mungkin takut, dia sensitif, ngerasa yang seperti itu. Dan memang benar, alhamdulillahnya setelah si Mbak Ani itu minum air dari si bapak tadi, anaknya tuh tenang-tenang aja gitu ya. Mas Heru itu percaya nggak percaya dengan orang itu sebenarnya. Orangnya tuh nggak mercayani lah gitu ya. Dari fisiknya ya biasa aja, terus dari yang lain-lain juga nggak menonjol sama sekali kok. Ternyata bisa ya seperti itu. Dan ya itu tadi, setelah minum akhirnya semuanya tuh baik-baik aja, lancar-lancar aja. Dan
sosok-sosok itu semenjak di rumah ramai, ya udah nggak pernah nongol lagi. Dan ya cerita dari Mas Heru hanya berakhir sampai di situ aja. Mungkin nggak terlalu panjang, tapi semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, itu aja. Terima kasih banyak Mas Heru. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo, tak lupa terima kasih juga. Doa terbaik dari kawan-kawan, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.